Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama Pak Koko di pelajaran seni budaya. Tema kita hari ini musik tradisi Indonesia. Kita sudah masuk ke bab pelajaran musik tradisi. Oke, selanjutnya, wih terbang. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya biar kita tenang, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, selesai. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Satu, sebagai sarana upacara. Penjelasannya kita lihat di bawahnya. Musik dan tradisional berkaitan erat dengan upacara-upacara adat, seperti upacara panen, panen hasil tanam, upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Bunyi-bunyian dan nada-nada yang dihasilkan sangat mendukung upacara tersebut. Kita lihat yuk, ada contoh videonya nih. Nah, ini adalah upacara adat panen padi. Kita tonton dulu yuk. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada tari eh, bersama dengan diiringi oleh angklung. Jadi tarian ini diiringi oleh angklung dan satu gendang. Ini kita lihat nih, ada angklungnya kan? Tuh, diiringi oleh angklung dan satu gendang. Dimana membawa hasil panen. Panen yang berlimpah. Jadi tarian ini lebih ke arah kita bersyukur telah mendapatkan hasil panen yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, dan di lampiaskan dengan kegembiraan dengan menari bersama. Di sini kita lihat. Nah, kita lihat penjelasan dulu yuk. Tarian ngalaksa disebutnya sebagai tarian ngalaksa yang diiringi dengan alat musik angklung. Kata ngalaksa berasal dari bahasa Sunda, yaitu laksa yang merupakan suatu jenis makanan. Upacara ini berasal dari desa Rancakalong, Sumedang. Penjelasannya, upacara adat ngalaksa dilaksanakan pada setiap masa menjelang panen. Upacara tersebut terdiri dari tarian rengkong yang diiringi dengan tarian tradisional ngalaksa yang biasanya diadakan setiap bulan Juni. Upacara adat ngalaksa adalah sejenis upacara membawa padi ke lumbung. Jadi padinya ini dibawa ke tempat penyimpanan, nanti bisa dijual, bisa dipakai sendiri. Seperti itu. Jadi sebagai tarian atau upacara adat rasa syukur
telah mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Kita lanjut ya. Nomor 2, sarana sebagai sarana pertunjukan. Penjelasannya di bawah. Musik dan tarian masing-masing mempunyai pola dan ritme yang saling berhubungan di berbagai daerah di Indonesia. Bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerah sendiri. Jadi, tarian di daerah tersebut hanya bisa diiringi oleh alat musik dari daerah tersebut. Contoh nih, tari Bali hanya bisa diiringi oleh gending baling, gitu, seperti itu. Jadi iringan alat musiknya harus sesuai dengan daerah tersebut, sesuai dengan tarian di daerah tersebut. Alat musiknya juga dari daerah yang sama. Nah, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Jadi, ritmenya lebih cepat atau lebih lambat itu bisa berpengaruh pada gerakan tari. Kita lihat yuk. Nah, di sini musiknya sebagai sarana pertunjukan. Kita lihat penjelasannya. Musik sebagai seni pertunjukan mandiri. Musik berfungsi sebagai pengiring gerak-gerak tari dan drama yang dipertunjukkan. Musik sebagai ilustrasi tarian. Musik sebagai ilustrasi cerita lakon. Musik sebagai stimulus untuk menari. Musik sebagai pengiring pertunjukan wayang. Musik sebagai latar dalam pertunjukan drama, sinetron, film, ludruk, sandiwara, lenong, gending, karesmen, arja, ketoprak, dan lain-lain. Jadi alat musik daerah yang diiringi oleh alat musik daerah tersebut biasanya mengiringi tidak hanya tari tapi juga wayang, ilustrasi cerita berupa film, pertunjukan, drama, sandiwara, lenong, dan ketoprak, dan gending juga. Nah, seperti itu. Jadi alat musik daerah tersebut, tarian tersebut atau drama tersebut yang ada di daerah tersebut biasanya hanya bisa diiringi oleh alat musik dari daerah tersebut. Jadi harus sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kita lanjutnya. Contoh musik. Kita ada contoh lagi nih, videonya nih. Contoh musik sebagai sarana pertunjukan mengiringi pertunjukan tari. Tari gambyong, siapa yang tahu? Tari gambyong dan alat musik gamelan. Mungkin semua harus tahu alat musik gamelan dan gambyong. Nah, nih kita lihat yuk, contohnya yuk. Ada videonya di sini. Alat musik tari gambyong ini adalah tarian klasik Jawa yang berasal dari kota Solo, Surakarta. Kita lihat yuk.
dari seperti orang karena ini pertunjukan ditampilkan di Amerika sebagai pertunjukan seni daerah untuk memperkenalkan seni. Jadi kebanyakan orang asing yang mempelajari budaya Indonesia. Kita harus bisa mempelajari dan juga mempraktekkan langsung menari daerah masing-masing dulu. Coba habis itu kita bisa memainkan alat musik daerah seperti gamelan, angklung dan sebagainya. Penjelasannya dulu yuk dari tari gambyong. Di sini contoh musik secara pertunjukan. Jadi gamelannya mempertunjukkan juga, tarian mempertunjukkan juga, tapi duanya menyatu. Gamelan sebagai pengiring penari. Jadi gamelannya mengiringi penari. Jadi sebenarnya sama-sama mempertunjukkan masing-masing, tapi di sini mempersatukan antara tari dan iringan. Kita lihat yuk. Tari gambyong memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dari jenis tarian yang lainnya. Tari gambyong merupakan salah satu jenis tarian klasik Jawa yang berasal dari daerah Surakarta, Kota Solo. Tari ini adalah hasil bentuk baru dari tari tayub yang dahulu dipertunjukkan untuk menyambung tamu. Lanjutnya, awalnya tarian ini hanya dibawakan oleh penari tunggal sendiri, menari sendiri. Namun sekarang dengan perkembangan yang ada dilakukan oleh lebih dari satu penari atau sekitar 3 sampai lebih 5, 6, 7. Tarian ini merupakan salah satu kebanggaan para masyarakat Jawa yang sampai sekarang masih dilestarikan. Banyak dari para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Jawa yang menyukai jenis tarian ini karena tariannya menyejukkan sebagai tari menyambut tamu. Makanya menyejukkan. Kita lihat yuk. Tari gambyong, tari klasik dari tari Jawa, tari klasik Jawa dan alat musik gamelan Jawa. Tiga, media hiburan atau untuk permainan daerah. Penjelasannya, sebuah pagelaran musik ternyata mampu menciptakan kondisi tertentu yang bersifat penyegaran dan pembaruan kondisi yang telah ada. Dalam hal ini musik memasuki psikologi kegembiraan masa sehingga mampu menghilangkan perasaan jenuh dan bosan terkurung dalam kerutinan kehidupan. Melalui syair lagu dan iringan musik kita dapat
menikmati keindahannya. Nah, di sini lagu-lagu rakyat folk song banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Jadi sambil bermain kita menyanyikan lagu daerah. Contohnya lagu Cublak-Cublak Suang, Cublak-Cublak Suang, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan, Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, Cublak-Cublak Suang dari Jawa Tengah, ambil-ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, dan Sang Bangau dan Pok Ame-Ame dari Betawi. Kita lihat yuk. Ini ada contohnya nih. Lagu rakyat, folk song yang mengiringi permainan. Yang pertama, permainan dengan lagu Ampar-ampar pisang, permainan dengan lagu Cublak-Cublak Suang, permainan kaulinan ambil-ambilan. Kita lihat yuk contohnya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memainkan permainan Ampar-ampar pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di gurun bari-bari, sabiji di gurun bari-bari, mangga lepo, pasang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cek-celutan, bengkok dimakan api, apinya cek-celutan, nana batis mantul, dikit-dikit dawang, nana batis mantul, dikit-dikit dawang. Nah, seperti itu permainannya. Jadi sambil nyanyi Ampar-ampar pisang, yang pasti kalian juga sering main dong. Ini permainan jadi kalau misalnya ada yang menang ada yang kalah. Kalau misalnya lupa gerakannya, otomatis dia kalah. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, kalau misalnya gerakannya salah, otomatis dia kalah. Seperti itu. Kita lihat tuh sekali lagi yuk. Nih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memainkan permainan Ampar-ampar pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di gurun bari-bari, sabiji di gurun bari-bari, mangga lepo, pasang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cek-celutan, bengkok dimakan api, apinya cek-celutan, nana batis mantul, dikit-dikit dawang, nana batis mantul, dikit-dikit dawang. Permainannya bisa dipersulit dengan semakin cepat. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Jadi kalau kalah, kalau gerakannya salah berarti dia kalah. Oke, selanjutnya. Di sini permainan dengan lagu Cublak-Cublak Suang. Umbi pase dhewe dadi apa do baline umbi pase dhewe dadi ada dadi Cublak-cublak suang, suange tenggelenter, mambu ketundung butel, pak kumpule lalere sopong yun dele ake sir pondele kopong sir pondele kopong. Ulan dadi aku dadi Cublak-cublak suang, suange tenggelenter, mambu ketundung butel, pak kumpule lalere sopong guyu dele ake sir pondele kopong sir pondele kopong. Yuni dadi itu dengan serius. Yo. Nah, di sini sambil nyanyi Cublak-Cublak Suang. Pertama, permainannya aturannya seperti ini. Kita ini dulu, cari dulu siapa yang jaga, yang nanti jadi mejanya. Apa do balina umbi pase dhewe dadi ada dadi Cublak-cublak Jadi mejanya. Yang lain nyanyi Cublak-Cublak Suang gantian. Nanti yang dapat itu diem aja, yang nebak yang jaga yang jadi meja. Kalau salah dia jaga lagi. Kalau misalnya dia benar, yang tadi
dapat otomatis jadi mejanya seperti itu. Jadi ada menang ada kalahnya. Suwange tenggelenter, mambu ketundung putel, Pak kumpule lalere sopong uyun dele ake sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele kopong. Dewa dadi. Nah di sini yang jaga benar, otomatis yang tadi dapat jadi mejanya. Gitu. Kalau misalnya nggak dapat ya udah jadi meja terus. Dadi Cuble suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung puter, Pak kumpule lalere sopong guyu dele ake sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele kopong. Juni dadi. Nah gantian. Kalau misalnya benar gantian lagi seperti itu. Sambil nyanyi lagi. Cublak cublak su. Oke lanjutnya permainan kaulinan ambil-ambilan. Kita lihat dulu yuk videonya yuk. Kalau permainan ini, permainan kaulinan ambil-ambilan, jadi ada dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 saling berhadapan dan sambil menyanyi kaulinan. Nanti yang minta otomatis nyari dan ngambil ke kelompoknya. Jadi seperti main kalau kita main saya punya anak-anaknya siapa terus kita ambil gitu. Nah, itu permainan masa kecil tuh. Jadi yang sambil nyanyi nanti ada 1-2 kelompok yang 1-2 orang yang diambil oleh kelompok tersebut. Jadi ganti-gantian. Kita tonton lagi. Semakin habis kelompoknya otomatis yang nyanyi tinggal sendiri, jadi dia nyanyi sendiri, yang lain ramai yang ini sendiri gitu. Jadi ada menang kalahnya juga sama. Oke, kalau ini permainan keberanian ya, nanti ujung-ujungnya tinggal sendiri. Selanjutnya kita tugas. Silakan buka Google Classroom di kelas masing-masing, isi absen. 2 tonton dan pahami materi video ini yang dari Bapak. Minggu depan jawab soal minggu depan dan Bapak ambil nilai mingguan. Seperti biasa ambil minggu, cuman soalnya minggu depan. Minggu ini materi dulu. Oke. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.